Khawarij disebut Haruri karena mereka tinggal kumpul ya, bersatu di sebuah daerah yang namanya Harura. Ya. Akhirnya karena ini menjadi base campnya Khawarij, maka setiap Khawarij disebut dengan Haruri. Disebut dengan Haruri. Orang yang tinggal di Harura. Wanitanya namanya Haruriyah. Ketika orang ini bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Aisyah langsung bertanya, kamu ini Khawarij atau bagaimana? Jawab Mu'adzah, lastu biharuriyah. Saya bukan wanita Khawarij. Walakinni as'al. Namun saya bertanya karena ingin tahu. Yang ini menunjukkan salah satu di antara fikihnya Khawarij, mereka itu mengqadha salat karena haid. Jadi wanita Khawarij ketika mengalami haid tidak puasa, tidak salat, dan mereka mengqadha puasa dan salat. Yang fikih ini tidak pernah diajarkan dalam Islam. Kenapa kok seperti itu? Karena Khawarij itu dikenal sebagai orang yang kencang dalam melakukan ibadah. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan tentang ciri Khawarij. Sayakunu min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Akan ada sekelompok kaum di kalangan umatku yang mereka rajin membaca Quran namun tidak bisa melampaui tenggorokannya. Jadi Quran cuma di lisan tapi tidak menembus sampai ke dalam hatinya. Hanya muncul di lisan saja tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui tenggorokan mereka. Ya. Dan mereka rajin ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bandingkan ma min qiraatikum bi qiraatihim min syai', bacaan Al-Qur'an kalian dibandingkan mereka itu enggak ada apa-apanya. Saking rajinnya mereka dalam membaca Al-Qur'an. Dan salat kalian dibandingkan salat mereka tidak ada apa-apanya. Saking rajinnya mereka melakukan ibadah. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu melesat nembus agama sebagaimana anak panah itu nembus sasarannya. Jadi saking kuatnya dipanahkan sampai mengenai sasaran tembus. Nabi SAW menggambarkan semacam ini karena Khawarij itu terlalu kencang dalam berpegang dengan agama. Saking kencangnya sampai banyak kaum muslimin dikafirkan. Si A kafir, si B kafir, si C kafir, gara-gara satu prinsip, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan maka jadi kafir. Dan ini prinsip yang berbahaya. Dan Nabi SAW sejak beliau hidup, beliau sudah mengingatkan akan munculnya golongan semacam ini. Islam atau kaum muslimin dirugikan dengan keberadaan mereka. Karena gara-gara keberadaan Khawarij, banyak kaum muslimin yang jadi korban. Kata Nabi SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin, tapi orang kafir dibiarkan. Dan Islam sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dengan kehadiran orang ini, meskipun mereka benderanya Islam. Ya. Contoh nyatanya siapa Pak? Kalau di masa silam mereka adalah orang yang memberontak Ali bin Abi Thalib, Haruri, karena alasan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau di masa sekarang contoh nyatanya seperti ISIS. Ya. ISIS itu Khawarij abad ini, dan persis cirinya seperti yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu membaca beberapa hadis tentang seputar Khawarij, nyata sekali ISIS itulah Khawarij yang muncul di tengah kita. Meskipun benderanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengajak orang kembali kepada hukum Allah, kepada syariat. Terlalu kencang megang agama sampai selain ISIS semuanya dikafirkan. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah saking kencangnya tembus ya dari hewan sasarannya. Dan kita bisa lihat keberadaan ISIS, Daesh ya, yang mereka berada di negeri-negeri konflik,
lebih banyak menguntungkan orang kafir dibandingkan menguntungkan kaum muslimin. Korbannya ISIS kan kaum muslimin. Sementara Syiah dibiarkan, orang Yahudi dibiarkan, orang kafir dibiarkan, nggak pernah diganggu. Pernah nggak ISIS nyerang Israel? Nggak pernah ada buktinya. ISIS juga nggak pernah nyerang Iran, tapi yang diserang negara Saudi. Yang diserang kaum muslimin yang ada di Suriah. Yang diserang Turki, negara-negara muslim Ahlussunnah. Mereka sangat merugikan kaum muslimin. Dan itu muncul karena mereka punya akidah yang menyimpang. Mereka menganggap kaum muslimin selain kelompoknya adalah kafir. Bukan cuma sesat Pak ya, dikafirkan.